Guncangan hebat di panggung Tangerang Selatan. Dunia hiburan tanah air mendadak gempar dan seakan tersentak dari tidurnya ketika sebuah insiden di panggung Tangerang Selatan menjadi pemicu badai besar. Tasya, sosok yang baru saja dinobatkan sebagai jawara DA7, melakukan sebuah aksi yang dianggap sangat fatal dan melukai hati banyak orang. Di atas panggung yang megah itu, ia justru memilih untuk memamerkan piala emasnya dengan gaya yang sangat jemawa dan penuh kesombongan. Aksi pamer trofi yang dilakukan secara berlebihan ini bukan lagi dipandang sebagai bentuk perayaan kemenangan, melainkan sebuah bentuk keangkuhan yang sangat nyata di hadapan publik. Sorot matanya yang penuh ambisi dan gerak tubuh yang seolah merendahkan orang lain menciptakan atmosfer ketegangan yang seketika merambat hingga ke telinga para petinggi manajemen. Inilah awal mula sebuah tragedi besar bagi sang bintang baru tersebut. Kekecewaan mendalam sang ibu bertangan dingin. Ibu Siwi, sosok sentral di balik kesuksesan ajang pencarian bakat ini, akhirnya tidak mampu lagi menahan rasa kekecewaannya yang begitu mendalam atas perilaku Tasya. Dalam sebuah pertemuan terbatas yang berlangsung sangat emosional, beliau mengungkapkan bahwa gelar juara yang diberikan bukanlah sekedar hadiah, melainkan sebuah amanah suci yang sangat berat untuk dipikul. Beliau merasa sangat tersinggung melihat piala emas tersebut justru dijadikan senjata untuk merasa lebih tinggi dan hebat dibandingkan orang lain. Kalimat-kalimat tajam keluar dari bibir beliau, mengisyaratkan bahwa kemenangan vokal tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan kekayaan adab. Kekecewaan Ibu Siwi menjadi sinyal merah yang sangat menakutkan bagi masa depan karir Tasya, karena restu dari sang ibu pelindung kini telah memudar dan berubah menjadi kemarahan yang bisa menghancurkan segalanya. Ancaman pencabutan gelar juara yang mencekam. Pernyataan yang paling menggetarkan jiwa dari Ibu Siwi adalah mengenai kemungkinan besar dicabutnya gelar juara yang saat ini masih disandang oleh Tasya. Beliau menegaskan dengan nada bicara yang sangat dingin bahwa tidak ada satupun hal yang abadi di dunia ini, termasuk mahkota kemenangan yang baru saja diraih dengan susah payah. Gelar juara itu kini berada dalam peninjauan total dan posisi Tasya benar-benar tidak aman karena manajemen memiliki hak penuh untuk melakukan evaluasi berdasarkan perilaku sang artis. Jika seorang pemenang sudah mulai lupa daratan dan sibuk mencari validasi dengan cara yang kurang elok, maka manajemen tidak akan segan-segan mengambil kembali piala tersebut. Ancaman ini bukanlah sekedar gertakan kosong, melainkan sebuah peringatan keras bahwa tahta yang didapat dari bakat bisa seketika runtuh hanya karena karakter yang buruk. Soimah, singa podium yang mengaum murka. Soimah, juri senior yang selama ini dikenal sangat tegas dan tidak pernah basa-basi, memberikan teguran yang sangat menohok dan menghujam langsung ke jantung pertahanan Tasya. Dengan gaya bicaranya yang lantang, ia menekankan bahwa piala emas yang selalu diangkat-angkat oleh Tasya hanyalah sebuah benda mati yang tidak memiliki nilai spiritual jika tidak dibaringi rasa hormat. Ia mengibaratkan piala tersebut seperti ijazah yang seharusnya disimpan rapi sebagai motivasi diri, bukan untuk dipamerkan dengan teriakan sombong di hadapan khalayak ramai. Soimah mengingatkan dengan keras bahwa masyarakat adalah hakim tertinggi yang sebenarnya. Jika mereka merasa tersakiti oleh kesombongan sang juara, maka piala tersebut hanya akan menjadi pajangan tanpa makna yang hampa. Peringatan Soimah ini seolah meruntuhkan ego Tasya yang selama ini merasa sudah berada di puncak dunia hiburan. Peringatan serius dari sang diva Dewi Persik. Dewi Persik, yang sering disapa DP, juga tidak tinggal diam dan memberikan peringatan yang jauh lebih serius mengenai dampak jangka panjang dari perilaku buruk ini. Ia menyatakan kalau apa yang dilakukan Tasya di Tangsel adalah sebuah blunder besar yang bisa menghancurkan reputasi yang telah dibangun dengan air mata. Menurut DP, manajemen tidak hanya menilai kualitas vokal saat berada di meja juri, tetapi juga memantau etika dan perilaku sehari-hari setelah kompetisi berakhir. Ia secara terang-terangan memperingatkan bahwa piala itu bisa ditarik kembali kapan saja jika Tasya terus merusak nama baik ajang DA7 dengan kesombongannya. DP meminta Tasya untuk bercermin pada para senior yang mampu bertahan lama di industri musik hanya karena mereka tetap rendah hati dan membumi. Karakter yang kuat dan santun dianggap jauh lebih menjual dibandingkan sekadar teknik vokal yang tinggi. Lesti Kejora, fokus pada karya bukan validasi. Lesti Kejora, sang primadona dangdut, memberikan pandangan yang sangat bijak namun tetap terasa sangat tajam bagi siapapun yang mendengarnya. Ia menekankan bahwa seorang pemenang sejati bukanlah mereka yang terus-menerus pamer piala di setiap kesempatan,
melainkan mereka yang mampu melahirkan karya-karya hebat yang abadi. Menurut Lesti, masyarakat jauh lebih mencintai sosok idola yang sederhana dan tulus dalam berkarya daripada mereka yang haus akan pengakuan dan validasi lewat simbol-simbol kemenangan. Ia mengajak Tasya untuk lebih fokus menciptakan lagu-lagu berkualitas yang bisa dikenang selamanya oleh para penggemar, daripada sibuk membuktikan diri dengan trofi emas. Sindiran halus namun mendalam dari Lesti ini seolah menunjukkan betapa jauhnya jarak antara mentalitas Tasya saat ini dengan standar kualitas seorang bintang besar yang sesungguhnya di masa kini. Kontras mentalitas antara Valen dan April. Di tengah badai kritik yang menghujam Tasya, nama Valen dan April muncul sebagai sosok antitesis yang sangat dipuji oleh Ibu Siwi dan para juri lainnya. Mereka dianggap sebagai contoh nyata dari mentalitas bintang yang sebenarnya, karena tetap tenang dan fokus bekerja keras meskipun arus dukungan netizen mengalir deras. Valen dan April tidak merasa perlu berteriak ke seluruh dunia untuk menunjukkan kehebatan mereka, karena ketulusan mereka sudah terpancar dengan sendirinya tanpa perlu bantuan piala emas. Keduanya tetap merunduk seperti padi yang berisi, menunjukkan bahwa keanggunan sejati terletak dalam diam dan karya, bukan dalam kesombongan. Perbandingan yang sangat kontras ini semakin memperburuk citra Tasya di mata publik, karena masyarakat kini melihat ada sosok lain yang jauh lebih layak untuk diidolakan dan dijunjung tinggi sebagai seorang juara. Gelombang amuk netizen di jagat maya. Pernyataan tegas dari Ibu Siwi dan para juri senior langsung disambut dengan sorak-sorai kemenangan oleh para netizen di berbagai platform media sosial. Gelombang protes dari masyarakat mencapai puncaknya dengan munculnya berbagai tagar yang menuntut keadilan, seperti desakan untuk segera mencabut gelar juara dari tangan Tasya. Banyak netizen yang merasa muak dengan sikap norak pamer piala yang dilakukan Tasya, dan mereka secara terang-terangan meminta agar gelar tersebut dialihkan kepada Valen atau April. Kolom komentar dipenuhi dengan hujatan yang menyebut Tasya telah kehilangan adab dan tidak pantas menjadi idola generasi muda. Amukan masa ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan publik dalam menentukan nasib seorang artis. Mereka tidak butuh juara yang gila validasi, melainkan sosok idola yang santun dan mampu memberikan contoh baik bagi semua orang. Karir di ujung tanduk dan bayang kehancuran. Kini, masa depan karir Tasya di industri musik dangdut benar-benar berada di ujung tanduk yang sangat rapuh dan menakutkan. Apa yang awalnya ia anggap sebagai ajang pembuktian diri di Tangerang Selatan, justru kini berubah menjadi titik awal dari potensi kehancuran karirnya secara total. Jika manajemen benar-benar mengambil tindakan tegas berdasarkan pernyataan Ibu Siwi, maka Tasya akan mencatatkan sejarah kelam sebagai juara pertama yang kehilangan mahkotanya akibat kesombongan. Bayang-bayang kegagalan kini menyelimuti setiap langkahnya, dan pintu-pintu kesempatan yang tadinya terbuka lebar perlahan mulai tertutup rapat. Kehilangan dukungan dari manajemen, juri, dan masyarakat sekaligus adalah pukulan telak yang hampir mustahil untuk dipulihkan dalam waktu singkat. Ia kini harus berjuang sendirian melawan arus kebencian yang ia ciptakan sendiri. Pesan terakhir, kejatuhan akibat keangkuhan. Tragedi yang menimpa Tasya ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dan mahal bagi seluruh kontestan dan artis baru di dunia hiburan. Video ini memberikan pesan moral yang sangat kuat bahwa bakat sehebat apapun tidak akan pernah bisa menyelamatkan seseorang jika ia kehilangan rasa rendah hati. Keangkuhan adalah racun yang paling mematikan bagi seorang bintang, karena ia akan menghancurkan fondasi rasa hormat yang telah dibangun dengan susah payah oleh banyak pihak. Sejarah mungkin akan mengingat Tasya bukan karena suara emasnya, melainkan karena kejatuhannya yang sangat tragis akibat piala yang ia banggakan secara berlebihan. Pada akhirnya, mahkota yang paling berkilau bukanlah yang terbuat dari emas, melainkan yang terbuat dari adab dan karakter yang mulia. Tanpa itu semua, seorang juara hanyalah manusia biasa yang akan dilupakan oleh waktu dan sejarah.